Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, jumpa lagi kita di pagi ini. Jadi pagi ini kami akan membacakan suatu berita mengenai pasar yang terbengkalai. Ini kita ambil dari media online perjuangankita.com. Judulnya Pasar Rahma yang terbengkalai penuh semak belukar. Rekan sekalian. Lubuk Linggau, perjuangankita.com. Pasar yang berlokasi di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, kini tengah mengalami kondisi yang memprihatinkan. Pasar tersebut tidak hanya ditinggalkan dan tidak terawat, tetapi juga telah dipenuhi semak belukar yang menjadikannya tak terkenali lagi. Sejak dibangun, pasar ini tak pernah difungsikan, menimbulkan dugaan kuat terkait kegagalan dalam perencanaan pembangunan. Dibangun tanpa pernah melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Pasar tersebut seperti menjadi simbol kekecewaan masyarakat yang berharap akan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan pasar ini, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Menurut Koordinator Aliansi Pemuda Silampari Bersatu, Alam Budi Kesuma, pasar yang semestinya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat justru menjadi beban karena terbengkalai dan seperti tidak berguna. Pembangunan pasar ini seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun nyatanya pasar tersebut sejak awal tidak pernah difungsikan, dan kami tidak pernah melihat upaya serius dari Pemkot Lubuk Linggau untuk mengaktifkannya, ungkap Alam saat dibincangi media pada Selasa kemarin, 16 Januari 2024. Belukar dan rumput liar semakin memperjelas kegagalan pembangunan pasar ini. Tidak adanya perhatian dari pemerintah Lubuk Linggau menjadi kendala utama atas terbengkalainya pasar tersebut. Warga berharap adanya langkah serius untuk mengubah nasib pasar ini agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitaran Pasar Rahma. Dalam merespon situasi ini, media mencoba mengkonfirmasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait nasib pasar yang ada di Kelurahan Rahma tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah berita dari media online perjuangankita.com mengkritisi bangunan pasar. Dalam berita ini dituliskan di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan menurut saya ini tempatnya bukan di Kelurahan Rahma, Kelurahan Perumnas Rahma. Beda kelurahan ya. Dan memang sepengetahuan kami, karena kami sering lewat, sebelum dibangunnya bangunan pasar ini memang tempatnya adalah tanah kosong yang kira-kira berjarak mungkin 200 meter atau 100 meter ya dari kantor camat Lubuk Linggau Selatan 1, atau tepatnya berhadapan dengan berseberangan jalan dengan SMP Negeri 13 Kota Lubuk Linggau. Dan memang sebelumnya memang tidak ada bangunan, tapi entah mengapa, apa dasar legal standingnya sehingga pemerintah Kota Lubuk Linggau mendirikan bangunan yang kelihatannya peruntukannya untuk bangunan pasar. Tetapi sejak dibangun hingga selesai dan sampai sekarang
Saya kira mungkin sudah setahun ini ya, belum ada progres difungsikannya pasar ini. Apakah pasar ini juga saya tidak tahu apakah dibangun oleh PUPR atau Disperindak sendiri. Kalau dibangun PUPR apakah sudah ada penyerahan, saya juga tidak tahu. Belum ada kabarnya, belum tahu. Mungkin sudah tapi kita tidak tahu. Yang jelas pasar ini sampai sekarang belum difungsikan dan menjadi semak belukar. Dan yang namanya bangunan yang tidak difungsikan lama-lama rusak mungkin ya. Akan rusak, tidak terawat. Dikhawatirkan juga kalau ada oknum tidak bertanggung jawab malah merusaknya. Jadi perhatian Pemkot Lubuk Linggau, saya kira ini perlu lain waktu ke depannya dalam membangun itu perlu perencanaan yang matang. Progresnya apa? Jangan sampai seperti pasar ini hingga hari ini terbengkalai, tidak terbangun, tidak difungsikan. Padahal ini adalah uang negara, uang daerah, uang masyarakat yang digunakan di sini. Namun tidak difungsikan sangat disayangkan. Seperti apa perencanaannya dulu? Seperti apa riset untuk membangun pasar ini? Dan progresnya ke depan seperti apa? Lahan kosong itu bekas lahan rumah pemotongan hewan atau RPH. Dibangunlah bangunan pasar. Mungkin progresnya untuk difungsikan sebagai pasar. Saya juga bukan ahli ekonomi, saya juga belum begitu paham mengenai ekonomi. Yang jelas sepengetahuan saya, pasar itu bisa terjadi apabila ada penjual dan pembeli, ada penawaran, ada permintaan. Ini lahan kosong langsung dibangunkan bangunan pasar. Siapa yang mau menunggunya? Dan mestinya pasar itu tercipta sepertinya secara alami. Ada penjual, ada pembeli, berkumpul. Sehingga terbentuklah pasar. Tidak semerta-merta. Jangankan yang sudah ada bentuk pasar direlokasi, ini sepengetahuan saya di Lubuk Linggau Selatan 1 ini belum ada pasarnya. Ini mau dibangun pasar, akan sangat rumit, akan sangat sulit. Nah, karena tidak serta-merta bisa terjadi begitu saja. Mesti ada proses secara alami dan dalam waktu yang berjangka, tidak singkat ya, sehingga pasar itu terbentuk. Apalagi sekarang ini pasar disebut pasar tradisional atau pasar offline itu sangat sulit bagi saya terbentuk. Maksudnya pembentukan yang baru. Karena kenapa? Pasar-pasar yang ada di Lubuk Linggau ini sudah banyak. Seperti pasar Simpang Priuk, pasar Moneng Sepati. Itu juga dulu terjadi secara alami karena ada permintaan dan penawaran, ada pembeli dan penjual yang bertemu. Karena jarak yang begitu dekat dengan mobilisasi sekarang ini kendaraan dan transportasi yang lancar, mungkin orang akan memilih pasar-pasar yang besar dan pasar-pasar yang sudah lama berdiri. Yang juga mereka sudah tahu kondisi barang yang tersedia, harga yang tersedia, paling tidak begitu. Di samping itu ada juga namanya pasar online atau pasar mobile dulu, pasar mobile. Artinya sekarang ini kalau dulu orang jualan sayur ya, jualan sayur di sini juga ada di Kelurahan Rahma. Mereka pernah itu membuka lapak sayur itu di depan kantor lurah di Simpang 4 Kelurahan Rahma itu. Selama berapa tahun lama itu, kalau nggak salah mungkin 2 tahunan. Itu hampir rame. Pagi aja orang rame belanja sayur situ, sayurnya lengkap. Pagi-pagi itu sudah subuh, sudah rame ibu-ibu. Ada juga 1-2 orang bapak-bapak membeli sayur di depan kantor Kelurahan Rahma. Kantor Lurah Rahma itu. Karena kantor Lurah Rahma itu kan ada tempat di terasnya itu, bukan teras, di luar pagar itu ada tempat yang lebar. Sehingga bisa membentangkan lapak sayur-sayur yang lebar ya. Mungkin 4x4 kali 3 gitu.
karena untuk mobil lewat masuk ke gerbangnya gitu. Itu rame ibu-ibu belanja sayur pagi-pagi setelah subuh. Menjelang jam 7, yang tukang sayur itu dia mulai membereskan sayurannya karena kantor lurah mau dibuka, gerbang mau dibuka, sehingga pasarnya bubar gitu kan. Artinya pasar itu sudah terbentuk waktu itu, cuma nggak tahu kenapa masalahnya sehingga tidak ada lagi orang jualan, sampai sekarang juga tidak ada lagi. Kalau itu diteruskan, ditambah lagi lapak sebelahnya lagi, itu akan jadi pasar. Kalaupun mengganggu ketertiban lalu lintas, mungkin masih bisa direlokasi. Jadi bukan ada lahan kosong langsung kita bentuk pasar, tidak bisa. Ini menjadi kondisi kita semua ya. Yang jelas kita sebagai masyarakat melakukan pengawasan, mengkritisi atas bangunan tersebut. Oke, sekarang bangunan tersebut sudah dibangunkan, tepatnya di SMP Negeri 13 Kota Lubuk Linggau, atau di samping kantor camat Lubuk Linggau Selatan 1, sekitar 200-an meter kalau nggak salah, lain jalannya. Itu kita mendesak pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk memfungsikan pasar tersebut. Bagaimana caranya? Apakah disewakan? Apakah gimana? Karena itu sudah ratusan juta dibangun, jalan masuknya, lapak-lapaknya, kemudian ada bangunan-bangunan. Itu tidak dikit biayanya, tidak sedikit. Tapi ketika itu sudah dibangun dan tidak difungsikan, itu sangat disayangkan, sangat menyedihkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi saya berharap, mungkin kawan-kawan juga, rekan-rekan yang menonton ini berharap, pasar tersebut segera difungsikan, atau paling tidaklah dialihfungsikan untuk apa gitu, sehingga bangunan tersebut tidak rusak saja dan tidak ada manfaat kalau tidak difungsikan. Saya kira apakah ini memang tidak ada progres kelanjutannya, apakah ini gagal dalam perencanaan Pemkot Lubuk Linggau membangun pasar, saya tidak tahu. Rekan-rekan sendiri yang menilai kondisi seperti itu. Karena penyelenggaraan negara yang baik itu harus transparan. Kita juga sebenarnya ingin tahu apa perencanaan, apa progres dari bangunan pasar tersebut dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Saya juga tidak tahu. Mungkin kawan-kawan bisa komentar nanti di bawah ya. Kemudian harus akuntabel penyelenggaraan itu, harus dipertanggungjawabkan. Itu terbengkalai, bisa kenapa bisa terbengkalai? Itu harus bertanggung jawab. Kalau hanya membelanjakan uang negara, uang daerah, ya mungkin semua orang bisa sih. Tapi risetnya, penelitiannya seperti apa? Karena tidak ada akurasinya mungkin, sehingga itu terbengkalai. Perencanaannya seperti apa? Sekarang progresnya seperti apa? Kemudian pembangunan itu harus responsibility, harus merespon. Ada dua arah dari masyarakat. Kira-kira masyarakat sudah membutuhkan belum? Sudah mengharapkan belum? Memang menjadi kebutuhan masyarakat atau belum? Pasar itu di situ. Kalau belum, buat apa membangunnya? Karena tidak ada harapan masyarakat di situ. Kemudian independen. Pemerintah juga untuk melakukan pembangunan. Tidak ada tekanan-tekanan. Termasuk tekanan politik sebenarnya dari oknum, dari kelompok tertentu. Betul-betul merdeka dan independen, bebas intervensi dari pihak-pihak yang katakanlah oknum-oknum yang mementingkan diri dan golongan. Terakhir ada kesetaraan, PAIR. Jadi pembangunan itu adalah PAIR, kesetaraan, sehingga timbul pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Saya kira itu saja kritik saya. Saya mendesak itu ada tindak lanjut, ada progresnya kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau. Silakan kawan-kawan untuk berkomentar di bawah, berpendapat, kita sama-sama mengeluarkan unek-unek, menyampaikan aspirasi, berharap agar penyelenggaraan pemerintahan lebih baik ke depan, sehingga tercapai keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya Kota Lubuk Linggau yang kita cintai ini. Demikian,
Dari Jurnalis Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.